Selamat sore Ibu, boleh perkenalkan diri Anda? Selamat sore, nama saya Herlianti. Saya adalah guru Injil di Exodus. Di dalam agama saya mengajarkan mengenai kasih ya, terutama di kasih terhadap sesama. Jadi sesama itu bukan berarti suku kita sendiri saja atau agama kita sendiri saja, tetapi juga mencakup keyakinan agama lain juga. Jadi kita harus hidup rukun dengan semua yang ada. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah kasih dan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, terutama mengasihi orang lain. Seperti Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, dia juga berinteraksi dengan orang yang berbeda suku. Contohnya dia berbicara kepada perempuan Samaria dan dia berbuat baik kepada semua orang. Di komunitas kami juga melakukan perbuatan baik, salah satunya membagi sembako kepada orang-orang di sekitar sini yang berbeda keyakinan dengan kami. Dan kami juga ada satu program, yaitu program anak asuh, bukan saja untuk agama kami tapi juga agama yang berbeda dengan kami. Di dalam agama Kristen mengajarkan kita untuk selalu menghargai agama orang lain, dan jika ada keyakinan lain yang berbuat tidak baik kepada kita, kita harus tetap mengampuni mereka karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja. Pesan saya sebagai generasi muda, mari belajar agama dengan baik, dengan cara beribadah, membaca Alkitab dan berdoa ya. Karena menurut saya semua agama itu mengajarkan tentang perdamaian. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk membenci salah satu agama yang lain. Jadi dengan belajar agama dengan baik, kita akan tahu bahwa agama itu mengajarkan perdamaian. Tolong contoh, boleh diperkenalkan diri Anda? Halo, nama saya Yudhistira Putra. Saya melayani di gereja GMI Metodis Jalan Negara. Menurut saya, gereja harusnya menjadi contoh bagaimana penting sekali hidup rukun di tengah-tengah masyarakat, karena gereja adalah dikatakan dalam Alkitab sebagai terang, sebagai garam ya. Dan gereja harus meladani Kristus Yesus yang mengasihi semua orang ya, yang berdosa, termasuk juga orang yang berbeda agama ya. Sekalipun berbeda, tapi saya percaya Tuhan itu mengasihi semua orang. Jadi gereja harus berperan di dalam menegakkan hidup rukun, toleransi walaupun berbeda agama ya, percaya. Ya, secara khusus langsung Yesus tidak mengatakan harus menghargai toleransi, tetapi di dalam firman Tuhan dalam khotbahnya di Matius 5 ayat 13-14 itu dikatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan orang. Lalu dikatakan juga kamu adalah terang dunia. Artinya kalau saya melihat pengajaran Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita ini berbeda, harus jadi beda. Kalau misalkan orang lain mengajarkan hal untuk membenci, untuk hanya mengasihi sesama segelintir saja, tapi Yesus mengajarkan untuk mengasihi semua orang, bahkan harus menjadi pembeda di tengah masyarakat. Dengan cara apa? Tadi menggarami dan menerangi, artinya memberi rasa dan juga memberikan terang, artinya menerangi di orang dalam kegelapan, bukan justru memberikan hal yang buruk bagi sekitar gereja, termasuk orang percaya, orang gereja ya. Kita sebagai orang percaya, saya sebagai pemimpin gereja juga mengajak untuk jemaat ya hidup rukun, mengasihi, jangan intoleran begitu. Ya, memang di sekitar kami tidak terlalu beragam, hanya beberapa saja kita ya Kristen, lalu ada ya Islam, ada Buddha. Hal-hal konkret yang pernah kita lakukan ya, salah satunya itu misalkan mendukung kegiatan masjid begitu ya, dengan memberikan sumbangan, lalu memberikan bantuan. Waktu ada bencana kebakaran dan sebagainya, kami juga tidak memandang ini dari gereja mana, ini Kristen atau tidak begitu ya. Kami mengumpulkan dana untuk membantu para korban-korban. Saya lihat juga banyak yang beragama lain begitu ya, yang kami bantu, dan saya rasa itu juga salah satu contoh bagaimana kita terlibat dalam kerukunan daripada umat beragama di sekitar gereja kami. Ya, saya pribadi mengecam segala tindakan-tindakan diskriminasi dan intoleransi. Karena apa? Karena kita dari kecil itu sudah sebenarnya tidak ada yang sama begitu ya. Kita hidup di dalam keberagaman, termasuk juga salah satunya keberagaman
kepercayaan agama. Jadi tidak boleh menjadi alasan perbedaan itu untuk membuat kita jadi terpecah. Karena apa, kita tinggal di dunia yang sama walaupun kita memiliki agama yang berbeda, tapi kita hidup ya sebagai manusia. Jadi saya pribadi itu tidak mendukung untuk setiap tindakan anarkis, diskriminasi dan intoleransi. Pesan saya untuk para generasi muda ke depan, biarlah hidup bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang di sekitar kita. Ya, jadilah orang yang berdampak, tapi jangan lupa untuk tetap menyebarkan kasih dimanapun kita berada. Salah satu pesan yang ingin saya sampaikan juga ya, terutama bagi pemuda-pemuda yang kalau saya ajarkan di dalam gereja yang Kristen, bahwa kita jadi orang Kristen, terutama generasi muda, harus ingat kalau kita harus mendunia, artinya kita menjadi dampak. Tapi jangan sampai kita duniawi, artinya memiliki sifat kehidupan yang memiliki sifat-sifat duniawi. Nah, saya ngajarkan untuk yuk kita jadi berkat untuk banyak orang, termasuk orang yang di luar gereja. Tapi jangan sampai kita memiliki sifat-sifat kelakuan yang jahat itu duniawi tadi, begitu. Itu. Belum semua boleh diperkenalkan dirinya? Shalom, nama saya Marisa. Saya seorang penginjil yang melayani di GMI Kratia Jalan Negara. Pandangan agama Kristen itu jelas sekali dinyatakan dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus memberikan ajaran pentingnya menjaga kerukunan di antara umat beragama. Tidak boleh saling menghina atau mengejek, tapi kita boleh saling menghargai dan mengasihi. Bahkan ada tulis dalam Alkitab. Saya mau bacakan satu ayat dari Roma 12 ayat 18. Ya, kita lihat sama-sama dalam Roma 12 ayat 18 jelas katakan demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi jelas sekali dalam ajaran kitab suci kalau kita harus hidup berdamai dengan semua orang, harus menjaga kerukunan, termasuk dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Contohnya adalah melakukan dialog antar agama, ya, walaupun berbeda kita dapat saling berdialog. Kemudian juga melakukan bakti sosial, ya, seperti contohnya di gereja tempat saya melayani membagikan sembako kepada warga sekitar yang latar belakangnya bukan dari agama Kristen. Kemudian juga kami banyak memberikan bantuan untuk orang-orang yang berbeda agama ketika mereka membutuhkan bantuan, mungkin korban bencana alam, kebakaran. Kami melakukannya untuk menciptakan dan mempererat kerukunan. Kemudian juga ketika ada perayaan hari nasional, ya, kita juga sama-sama merayakan walaupun kita berbeda, kita bersatu, contohnya kayak 17 Agustus atau hari-hari besar lainnya. Tentu saja menolak intoleransi, segala bentuk intoleransi, bentuk diskriminasi itu harus ditolak. Kenapa? Akan menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Karena itu saya secara pribadi akan menolak dan tidak menyetujui diskriminasi dan intoleransi dalam agama. Nah, pesan saya untuk generasi muda, tetaplah menjadi anak-anak muda yang dapat menghargai, saling mengasihi sekalipun kita berbeda. Mulailah untuk hidup rukun, hidup damai dengan semua orang. Selamat sore, boleh diperkenalkan diri Anda? Iya, selamat sore. Saya Pastor Ben Olatage, tinggal di Katedral, dan saya posisi sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Medan. Terima kasih. Landasan kami sebagai orang Kristen, ya, baik Katolik maupun Kristen Protestan, yaitu cinta kasih. Di mana misalnya dalam Injil Matius bab 5 ayat 9 mengatakan perintah Yesus untuk membawa damai. Jadi membawa damai lintas agama, lintas kepercayaan, lintas suku, dan lintas bangsa. Kemudian perintah saling mengasihi. Yohanes bab 13 ayat 34. Injil Lukas bab 6 ayat 27, bahkan Yesus katakan cintailah musuhmu, bahkan meminta berkat kepada mereka yang memusuhi engkau, minta doa kepada mereka. Dengan kata lain, itu bagi orang Kristen, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan demikian dokumen-dokumen dari Paus seperti Paus Fransiskus dengan Fratelli Tutti, dia melukiskan bahwa selama COVID-19 kekuatan orang itu dipulihkan dan disembuhkan adalah persaudaraan. Jadi waktu itu ada semacam solidaritas lintas agama, lintas negara ketika ada masalah COVID. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya kita itu sungguh-sungguh hidup bersaudara, itu paling penting, mendasar sekali. Oke, yang pertama ya, di gereja Katolik di tingkat kepausan adanya Dikasteri for Interfaith Dialogue, di lembaga untuk dialog antaragama. Maka Paus Fransiskus pada tahun 2000, bisa dicek di Google, ya, 2019 saya kira itu menandatangani dokumen Brotherhood dengan Imam Besar Al-Azhar tentang persaudaraan di namanya dokumen Abu Dhabi, dokumen Abu Dhabi. Itu sudah menunjukkan Katolik itu berinisiatif
mengulurkan tangan. Bahkan di Vatikan, di kota Assisi Roma, setiap tahun Paus itu, saya kira bulan Oktober mungkin ya, Paus itu mengundang, sekitar 4 Oktober, Paus dari dulu mengundang semua pemuka agama datang untuk berdoa bersama. Ini menunjukkan apa? Inisiatif Gereja Katolik. Maka di setiap uskupan seperti di Medan itu ada komisi hubungan antar agama dan kepercayaan. Gereja Katolik tidak hanya membangun dialog dengan 5 agama atau 6 agama diakui oleh pemerintah seperti Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konfutsu, tetapi dengan aliran kepercayaan seperti Permalim di Sumatera Utara atau Sunda Wiwitan di daerah Jawa Barat. Jadi kita tuh mengakui aliran kepercayaan. Kata apa? Bagi Gereja Katolik semua yang baik, semua yang indah, semua yang suci di setiap agama, setiap budaya itu berasal dari Tuhan. Pasti Tuhan sudah lebih dahulu menyampaikan kebaikan, kesucian di hati manusia sebelum agama Kristen datang. Jadi agama Kristen Katolik tidak menghakimi budaya setempat yang kafir atau apa. Kenapa kita pelajari di balik itu apa nilai yang disampaikan? Kalau nilai itu kesucian, persaudaraan, kebaikan. Tanpa dia menyebut nama Yesus, bagi kami orang Katolik itu adalah tanda benih kabar gembira sudah hadir lebih dahulu di sana sebelum agama Katolik datang. Jadi kita misalnya di Medan, setiap waktu saya sebagai ketua komisi hubungan antaragama kepercayaan, kita setiap 16 November merayakan ya Hari Toleransi Internasional. Dan itu kita dari uang kita sendiri, kita tidak pernah minta dari pemerintah agama lain, tapi kita berinisiatif dengan tindakan konkret. Kita mengundang di Katolik Center, marilah kita bersama-sama Medan Kota Bersaudara. Sekolah Katolik ada agama non Katolik, rumah sakit Katolik ada pasien non Katolik. Tidak pernah kita memperlakukan orang berdasarkan agama tertentu di lembaga-lembaga pendidikan atau rumah sakit Katolik. Jelas, karena kemanusiaan itu adalah sangat penting. Karena bagi ajaran Kristen, Tuhan menjadi manusia, nilai manusia itu sangat luar biasa. Ya, saya tidak banyak komentar karena pasti ada banyak sekali faktor penyebab yang kalau kita uraikan pasti banyak hal dari berbagai perspektif. Tapi saya katakan membuat kita nggak nyaman. Ya, kita dinilai, diposisikan berdasarkan agama. Bagi saya itu justru mengeliminir aspek humanis, aspek kemanusiaan. Jadi kalau saya tidak terlalu mendalam ya, karena itu sudah membutuhkan studi khusus ya. Ada hal-hal mungkin ada katakan faktor A, B, C, D. Saya tidak kesana, tapi bagi saya di permukaan, ketika kita diperlakukan dengan berdasarkan agama, bahkan sampai diterima atau ditolak karena agama, bagi saya itu adalah tindakan memiskinkan kemanusiaan, tindakan menolak aspek kemanusiaan, aspek persaudaraan. Itu aja saya bisa katakan. Ya, terima kasih. Dari segi tertentu saya juga bersyukur ya. Bersyukur cara negatif. Blessing namanya blessing in disguise, rahmat terselubung. Kaum muda ini kan sangat orientasikan sekuler ya, bekerja, belajar. Jadi aspek agama tidak terlampau dia dalami. Bagi generasi muda saya lihat pentingnya mereka bisa di kafe, shop, duduk bersama, ngopi. Mungkin tidak bahas agama, tapi bahas tentang hal-hal lingkungan hidup, tentang IT, tentang apa sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan orang banyak, tentang ilmu yang sedang mereka pelajari. Oke, bagi saya ini artis berrahmat terselubung. Dengan itu mereka bisa sharing tentang agama. Artinya dengan kata lain, kalau iman itu dianggap penting atau ajaran agama dianggap penting sebagai akar kehidupan persaudaraan, ya masing-masing kita bisa menyampaikan ajaran-ajaran yang baik dari agama kita. Sekaligus Anda di sana sebagai generasi muda hadir sebagai orang yang melakukan tindakan-tindakan yang didukung oleh agama tapi dilarang oleh agama. Jadi itu bagi saya sangat pesan menurut saya ya, saya mengamati secara umum sekarang ini, secara umum ya, tapi memang ada sih yang sangat eksklusif ya. Yang secara umum generasi muda sekarang lebih cair ketika mereka duduk bersama untuk melihat bahwa kita sebagai saudara. Oke, itu bagi saya dukung. Tapi kepada yang Katolik ya, bahwa Anda kesana bersikap cair itu punya dasar iman Anda, ajaran Anda. Saya mendukung, bahkan saya mendukung ada inisiatif dari bergenerasi muda beda agama, misalnya kelompok mahasiswa atau kaum muda beda agama mengadakan membersihkan lingkungan, mengungut sampah pada hari-hari libur. Hari libur pergi ke mengapa hari libur kita pergi meninggalkan kota Medan? Hari libur adalah kesempatan. Ayo kita ramai membersihkan pasar ramai lintas agama. Ayo kita donor darah, ayo panti asuhan lintas agama tanpa memandang agama. Bagi saya itu jauh lebih produktif daripada kita akhirnya kita tidak melakukan satu yang positif. Bagi saya itu sangat menarik. Nama budaya Bante, boleh diperkenalkan diri Anda? Ya, saya Bante Dina Punyu. Ya, itu salah satu hal yang
mendasar di dalam ajaran Buddha, karena kita mempraktekkan dharma ajaran Sang Buddha itu bukan hanya kepada sesama agama, tetapi berbeda agama, berbeda suku, ras, dan kebudayaan. Maka dari itu kita di dalam agama Buddha, satu kalimat yang sering kita ucapkan adalah Sabisata Bhavantu Sukhitata, kita mengharap semua makhluk berbahagia. Maka sangat diperlukan keharmonisan sesama manusia, bahkan dengan makhluk hidup lainnya. Ya, sebenarnya kalau di dalam agama Buddha ada di dalam Saradhanya Sutta, itu bukan hanya terkhusus kepada agama lain, tetapi kepada semua makhluk. Tetapi ditekankan di dalam sutta itu bahwa kita penuh dengan cinta kasih melalui pikiran, justru dari pikiran, kemudian ucapan, kemudian tindakan, dan kita dengan kepedulian, dengan moralitas, bagaimana hidup berdampingan dengan umat agama lain, ataupun sesama agama, ataupun dengan makhluk lain. Kita bukan hanya dalam hal tindakan saja, tetapi kita mulai dari pikiran dengan penuh cinta kasih, kemudian ucapan dengan penuh cinta kasih, kemudian tindakan dengan penuh cinta kasih, dan kita berdampingan hidup dengan bermoral. Itu ditekankan dalam Saradhanya Sutta. Kalau di dalam pesan yang pasti di dalam ajaran Buddha, yaitu pernah disampaikan oleh Raja Asoka, yaitu di dalam pilar Asoka, di mana beliau di situ menuliskan salah satu kalimat di dalam pilar Asoka itu, barang siapa yang ikut serta menjaga agama orang lain, menghargai orang lain, bahkan ikut serta mengembangkan keyakinan ataupun agama orang lain, sesungguhnya ia sedang menjaga agamanya sendiri, menjaga keyakinannya sendiri, dan mengembangkan keyakinan orang lain. Demikian juga sebaliknya, bila mana ia justru malah melecehkan agama orang lain, merendahkan agama orang lain, sesungguhnya dia sedang merendahkan agama ataupun keyakinannya sendiri. Itu tertulis di dalam pilar Asoka. Ya, tentunya ini salah satu praktek mendasar kita sebagai umat Buddha. Sudah sangat jelas, bahkan sebagai umat berumah tangga kita memiliki 5 aturan, yaitu Pancasila Buddhis. Ketika menjalani 5 aturan itu, secara otomatis hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar terbangun dengan toleransi, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup. Menyakiti ini kan dari ucapan, dari tindakan, bahkan dari pikiran kita. Kemudian tidak mengambil hak orang lain, atau tidak mengambil atau mencuri. Karena banyak sekali permasalahan antar umat beragama karena mencuri hak orang lain atau mengambil apa yang tidak diberikan. Ya, salah satunya mungkin hak-hak agama lain untuk beribadah dan lain sebagainya diganggu. Yang ketiga, menjaga moralitas, bagaimana kita menjaga sila kita. Kemudian yang keempat, bagaimana kita tidak berbohong atau berkata-kata kasar. Karena banyak sekali intoleransi bermula dari ucapan yang kasar, bahkan penghinaan terhadap keyakinan agama orang lain. Kemudian ya tidak mabuk-mabukan atau minum-minuman keras, itu salah satu penyebab dari berbagai amoralitas. Maka ketika umat Buddha menjalankan 5 sila itu, maka hidup dimanapun mereka akan harmonis. Kita tidak membiarkan itu terjadi, tetapi kita sebagai umat Buddha, di dalam ajaran Buddha kita dipesankan, diajarkan oleh Sang Buddha, barang siapa yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya atas nama apapun itu harus harus bagaimana kita kasih tahu sesuai dengan ajaran agama kita, dan tanpa kekerasan, dan membalas dengan kekerasan yang baru. Kita hanya bisa menyelesaikan dengan penuh cinta kasih. Apapun yang terjadi di luar sana atau orang lain tentang berbeda keyakinan, yang permasalahan terjadi di dalam ajaran Buddha, kebencian itu tidak bisa kita akhiri dengan kebencian, tetapi kebencian bisa diakhiri dengan cinta kasih. Begitu juga intoleransi di masyarakat. Kita tidak bisa membalas dengan apa yang mereka lakukan atau kekerasan, bahkan merendahkan keyakinan atau agama orang lain, tetapi justru sebaliknya, bagaimana kita melakukan hal yang terbaik untuk semua orang. Berdiskusi ataupun kita berkomunikasi dengan penuh cinta kasih dari pikiran, ucapan, bahkan tindakan, maka di situ kita akan membangun. Intinya kalau kita sebagai umat Buddha melihat intoleransi bahkan antara umat beragama, kita tidak setuju dengan hal itu, tetapi kita tidak membenci, tidak memunculkan kebencian di dalam diri kita. Maka tidak muncul apa bedanya kita dengan orang yang tidak toleran kalau kita membalas intoleran dengan intoleran juga. Sebagai generasi muda, kita kembali ke dasar ajaran Buddha itu sendiri, bagaimana kita mengamalkan, mempraktekkan ajaran kita, bukan hanya kepada sesama umat Buddha, tetapi kepada semua makhluk. Terus melangkah, yang terpenting langkah kita itu tidak menakutkan orang lain, tidak merusak jalan hidup orang lain. Hiduplah kita benar-benar bermanfaat bagi kehidupan orang lain, karena perdamaian dan keharmonisan bisa terwujud apabila dasarnya adalah sikap menghargai semua kehidupan. Jadi menghargai semua kehidupan, bahkan kita mempraktekkan dengan penuh cinta kasih. Tetap jangan terpancing, sebagai anak muda jangan terpancing oleh hal-hal
yang intoleran di luar sana, tetapi kita terus mengembangkan hal-hal yang didasari dengan kepedulian dan cinta kasih.